Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esensi dari ilmu adalah mengantarkan untuk mengerti apa itu arti ibadah dan ketaatan. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP memasuki volume yang ke-32. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal kesebangunan, yang mana untuk sajian bagian yang kedua ini kita akan membahas soal-soal yang membutuhkan kemampuan kita untuk kreatif, memodifikasi gambar atau merekayasa dalam rangka memudahkan kita menyelesaikannya. Maka siapkan pikiran, hati, dan diri untuk mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP volume ke-32, melanjutkan materi kesebangunan. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Mari kita mulai soal yang pertama, nomor 19.8. Perhatikan gambar. Jika panjang BD 14 cm dan AD 6 cm, maka panjang sisi AE adalah titik, titik, titik. Untuk menghitung panjang sisi AE, kita pastikan dulu bahwa segitiga ADE dan ABC adalah sebangun. Perhatikan, sudut AED berpelurus dengan sudut DEC yang telah diketahui DEC 115, maka kita bisa menghitung sudut AED sama dengan 180 dikurangi 115 sama dengan 65 derajat. Sudut ADE 65 derajat ternyata sama dengan sudut ABC. Kemudian segitiga ADE dan ABC memiliki sudut persekutuan, yaitu sudut DAE dan sudut BAC yang berhimpit. Dengan demikian sudut ADE dan BAC adalah sama besar. Dua buah segitiga yang diketahui dua pasang sudut bersesuaian sama besar, bisa dipastikan bahwa pasangan sudut yang ketiga pasti sama, karena jumlah sudut di dalam setiap segitiga adalah sama, yaitu 180 derajat. Dengan demikian, kedua segitiga adalah sebangun. Dengan telah diketahuinya bahwa segitiga ADE dan ABC sebangun, maka kita bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian bahwa nilai perbandingannya adalah sama. Untuk memudahkan memasangkan sisi-sisi bersesuaian, kita pisahkan kedua segitiga. Segitiga ADE kita lepas, kemudian kita balik agar posisinya identik. Maka jelas bahwa AE bersesuaian dengan AB. AE adalah sisi yang akan kita cari nilainya. Maka kita cari pasangan sisi bersesuaian lain yang telah diketahui ukuran keduanya.
Di sini adalah DE dan BC. Keduanya telah diketahui ukurannya. Maka kita tulis persamaan perbandingan sisi yang bersesuaian untuk menentukan panjang AE, yaitu DE per BC sama dengan AE per AB. Nilai-nilai yang diketahui kita substitusikan, yaitu 8/10 sama dengan AE per 20. Kita lakukan perkalian silang. 10 AE sama dengan 8 dikali 20. AE sama dengan 160, hasil dari 8 dikali 20 dibagi 10 adalah koefisien AE, hasilnya 16. Jadi panjang AE adalah 16 cm. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya. Perhatikan gambar. Panjang CE adalah titik, titik, titik. Ini adalah soal ujian nasional tahun yang sama dengan nomor 19.8, yaitu ujian nasional tahun 2014. Kalau nomor 19.8 tadi di sini diketahui sudutnya 115, tapi di sini bahwa sudut AED dan ABE diberi simbol sama, artinya sama besar. Sedangkan sudut A ini adalah sudut persekutuan dari segitiga DAE dan BAC, artinya bahwa kedua sudut yang berimpit adalah sama besar. Dua buah segitiga yang telah diketahui dua sudutnya sama besar, dipastikan pasangan sudut yang ketiga adalah sama besar. Maka ini artinya segitiga ADE dan ABC adalah sebangun. Kita selesaikan. Kita lepas seperti tadi, kemudian kita balik. Untuk menghitung panjang CE, kita harus menghitung dulu panjang AC. Berarti kita memasangkan AD dengan AC, sisi bersesuaian. Kemudian pasangan lain yang lengkap adalah AE dengan AB. Kita tulis perbandingan sisi bersesuaian untuk menghitung panjang AC, yaitu AD per AC sama dengan AE per AB. Yang mana AD adalah 9 cm, AC adalah akan kita cari, kemudian AE-nya 12, dan AB adalah 20. 12 kali AC sama dengan 9 kali 20. 12 AC sama dengan 180. AC adalah 180 dibagi 12. Hasilnya AC sama dengan 15. Ini belum selesai. Kita kembalikan gambarnya. Nah, kita peroleh bahwa AC 15, sedangkan AE sudah diketahui 12. Ditanyakan CE, maka CE adalah AC dikurangi AE. Kita tulis CE sama dengan AC dikurangi AE. AC-nya baru saja kita dapatkan 15 dan AE-nya sudah diketahui 12. 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Kalau soal nomor 19.8, begitu ketemu AE selesai, tapi di sini ketemu AC belum selesai. Karena AC hanya sebagai jembatan untuk bisa mendapatkan CE, yaitu AC dikurangi AE. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 19.10. Perhatikan gambar. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD, maka panjang CF adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Perhatikan dengan seksama. AB kita perpanjang, ED juga kita perpanjang sehingga perpanjangan itu saling berpotongan di G.
Kemudian berdasarkan data bahwa AB sama dengan BC sama dengan CD, artinya ketiganya adalah sama dengan 8 cm. Kemudian BG adalah perpanjangan AG, DG perpanjangan EG, menghasilkan bangun BCDG berbentuk jajar genjang. Maka BG sama dengan CD, yaitu 8 cm. DG sama dengan BC, juga 8 cm. Karena BC sama dengan CD, sama dengan AB, yaitu 8 cm. Nah, kita tulis pada gambar. Dari sini, maka kita tahu bahwa AG adalah 8 ditambah 8, 16. Dan EG adalah 2 ditambah 8, yaitu 10. Kita tulis. Nah, untuk memudahkan, maka perhatikan dengan seksama. Yang ditanyakan adalah CF. Kita misalkan N. Sedangkan BC telah diketahui 8. CF kita misalkan N, akibatnya FB adalah 8 dikurangi N. Kita pasang. Langkah berikutnya, perhatikan dengan seksama tampilan animasi berikut. Ya, kita buat bayangannya agar lebih mudah kita amati, sehingga bagian yang mengganggu, yaitu ini segitiga ini, kita singkirkan dulu. Nah, dari sini maka kita mendapatkan sebuah segitiga AGE yang dipotong oleh garis FB sejajar sisi EG. Ini konsepnya sudah kita pelajari di awal, maka berlaku perbandingan bahwa FB banding EG, yaitu 8 min N per 10, sama dengan AB per AG, yaitu 8 per 16. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 8 kita kalikan dengan 10. 16 kita kalikan dengan dalam kurung 8 min N. Kita buka kurung dengan sifat distributif yang ruas kanan. 8 dikali 10 adalah 80. 16 dikali 8, 128. 16 dikali min N adalah min 16N. Min 16N pindah ke kanan jadi positif. 80 pindah ke kiri jadi negatif. Maka kita peroleh 16N sama dengan 48. N adalah 48 dibagi 16, yaitu 3. Yang ditanyakan tadi CF. CF kita misalkan N. N sudah kita dapatkan, yaitu 3. Nah, jadi panjang CF adalah 3 cm. Jawaban yang sesuai adalah C. Jadi harus kreatif ya untuk menghadapi soal ini. Kalau kita hanya menghadapi gambar aslinya mentah seperti ini, ya tentu kita akan kesulitan. Nah, kita harus kreatif. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 19.11. Perhatikan gambar. Panjang AD adalah titik, titik, titik. Panjang AD. Kita ingat, untuk menghitung panjang AD, AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Sementara DB dan DC belum tahu. Yang diketahui adalah AC dan AB. Artinya kita harus menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku ABC terlebih dahulu. Kita gunakan triple Pythagoras untuk menghitung panjang BC.
telah diketahui 16 dan 12 kita bagi dengan 4 untuk mendapatkan triple Pythagoras primitif. Ya, 16, 12 kita misalkan BC-nya adalah X, masing-masing kita bagi 4, menghasilkan 16 dibagi 4 adalah 4, 12 dibagi 4 3, triple primitif 4, 3, maka yang satunya yang belum diketahui berarti 5. 5 adalah X dibagi 4, maka nilai X adalah dengan cara mengembalikan 5 kita kalikan dengan 4, yaitu 20 cm. BC sudah kita dapatkan 20 cm, maka sekarang kita bisa menghitung CD atau BD. Saya mulai menghitung panjang CD terlebih dahulu. Untuk menghitung panjang CD, saya meminjam rumus AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Ingat, satu panah beranak 2. Kita tulis AC kuadrat sama dengan CD kali CB. AC-nya sudah tahu 16. CD kita cari. CB adalah 20 cm. Kita substitusikan 16 kuadrat sama dengan CD dikali 20. 256 sama dengan 20 CD. Maka CD sama dengan 256 dibagi 20 sama dengan 12,8. Untuk menghitung BD, kalian bisa menggunakan AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Boleh, tetapi karena di sini CD sudah diketahui 12,8 dan BC adalah 20 cm, maka BD adalah sisanya. Kita tulis BD sama dengan 20 dikurangi 12,8 sama dengan 7,2. Nah, sekarang CD sudah tahu, BD sudah tahu, maka kita bisa menghitung panjang AD. Caranya adalah AD kuadrat, satu anak panah beranak 2, berarti sama dengan DB dikali DC. Kita tulis AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Kita substitusikan nilai DB dan DC. DB adalah 7,2 dan DC sama dengan 12,8. Kita tulis 7,2 sebagai pecahan 72/10 dan 12,8 kita nyatakan sebagai 128/10. Karena di belakang koma ada satu digit angka, maka kita bisa nyatakan sebagai pecahan per 10. Kemudian untuk menghitung AD, kita tarik akar kuadratnya. Untuk memudahkan, 72 saya pecah menjadi 36 dikali 2, karena 36 adalah bilangan kuadrat sempurna yang bisa kita tarik akar kuadratnya, hasilnya nanti 6. Kemudian 128 saya nyatakan sebagai 2 dikali 64, karena 64 adalah bilangan kuadrat sempurna yang akar kuadratnya 8. Kemudian 10 dikali 10 kita tulis 100, karena 100 bilangan kuadrat sempurna yang bisa ditarik akar kuadratnya yaitu 10. Lalu bagaimana dengan 2 yang bukan kuadrat sempurna? Di sini 2-nya ada 2. 2 dikali 2 itu sama, artinya 2 kuadrat. Ingat ketika kita membahas soal-soal bentuk akar, bahwa akar kuadrat dari bilangan yang dikuadratkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka AD sama dengan akar 36 adalah 6. 2 dikali 2 atau 2 kuadrat akarnya adalah 2. Akar 64 8, akar 110. 6 dikali 2 dikali 8 adalah 96, dibagi 10 berarti 9,6. Jawaban yang benar adalah option D. Nah, ini soal
pertanyaannya hanya panjang AD. Tetapi untuk mendapatkan panjang AD butuh ilmu-ilmu lain sebagai pengantar untuk menjawab pertanyaan inti. Tadi kita harus menghitung panjang sisi miring dari segitiga siku-siku, yaitu menghitung BC. Artinya apa? Teorema Pythagoras atau triple Pythagoras. Kemudian menghitung panjang CD atau BD adalah salah satu dari 3 rumus yang kita pelajari pada segitiga siku-siku dipotong garis tinggi dari sudut siku-siku. Kemudian menghitung AD, rumus yang lain dari segitiga siku-siku yang ditarik garis tinggi dari titik sudut siku-siku. Nah, soal ini bagus. Jadi nanti soal model ini kalau keluar pertanyaannya ya insya Allah sudah terjawab di sini semua, walaupun mungkin ditanyakan CD, mungkin ditanyakan AB gitu, yang diketahui yang lain itu ilmunya sudah di sini semua. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 19.12. Perhatikan gambar. Jika AE banding EB sama dengan 2/3, berapakah panjang BC? Penyelesaian. Soal tipe seperti ini keluar berkali-kali ya dalam beberapa ujian nasional. Hanya yang ditanyakan mungkin ada yang ditanyakan EF, ada yang ditanyakan BC seperti ini atau yang lain. Tapi yang jelas ya, model soal seperti ini keluar berulang-ulang. Kita ambil salah satu di sini. Tadi diketahui bahwa AE banding EB 2/3, maka kita tulis perbandingannya di sini 2/3. Ini bukan 2 cm, bukan 3 cm, tapi ini adalah mewakili bilangan perbandingan. Mari kita selesaikan. Ketika kita memiliki sebuah bangun trapesium, kemudian dipotong oleh sebuah garis, yang mana garis itu sejajar dengan 2 sisi trapesium yang sejajar, maka berlaku bahwa ruas garis pemotong yaitu EF sama dengan AE dikalikan menyilang dengan BC, AE kali BC, ditambah BE kalikan menyilang dengan AD, ini sama dengan jumlah dari AE dan BE. Nah, nanti ditanyakan bagian yang mana saja, apakah ditanyakan EF, ditanyakan BC, ditanyakan AE, rumusnya ya selalu seperti ini. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, yang belum diketahui, ya nanti akan kita selesaikan, yang terkadang harus dengan perkalian silang. Baik, kita substitusikan. EF sudah tahu 16. Kemudian AE adalah 2 bagian dikalikan BC yang ditanyakan, ditambah BE adalah 3 bagian dikalikan AD 12 per 2 bagian ditambah 3 bagian dari sini. Kemudian 16 kita nyatakan sebagai 16/1, 2 BC plus 36/5 perkalian silang. 1 dikalikan dalam kurung 2 BC plus 36 sama dengan 16 dikali 5. Ekivalen dengan 2 BC plus 36 sama dengan 80. Pindah ruas, 36 menjadi min. BC adalah 44 dibagi 2. 44 adalah hasil dari 80 dikurangi 36. 44 dibagi 2 sama dengan 22. Nah, panjang BC adalah 22 cm. Jawaban yang benar adalah option A. Satu soal lagi, nomor 19.3. Perhatikan gambar. Jika titik P dan Q masing-masing titik tengah dari BD dan AC, maka panjang PQ adalah titik. Soal ini pernah keluar tahun 2010. Penyelesaian masih terkait trapesium yang dipotong oleh garis jajar, yaitu PQ.
Untuk memudahkan, PQ kita perpanjang sehingga kita dapatkan ruas garis EF yang sejajar AB dan DE. Kemudian P adalah titik tengah dari BD dan Q titik tengah dari AC. Artinya apa? Bahwa perpanjangan PQ yang memotong AD di E dan memotong BC di F, E dan F masing-masing adalah titik tengah dari AD dan BC. Sehingga AE banding ED adalah 1:1. Demikian juga FB dengan FC juga 1:1. Kalau kita menghitung EF penuh, tadi rumusnya dijumlah. Kalau seperti ini, PQ tidak penuh sampai ke tepi, maka rumusnya bagian pembilangnya dikurangi. Nah, mari kita selesaikan. PQ sama dengan dalam tanda mutlak AE dikalikan DC dikurangi DE dikalikan menyilang dengan AB per AE ditambah DE. Tanda mutlak ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kalau terjadi hasil perkalian pasangan bilangan yang depan nilainya kurang dari hasil perkalian pasangan bilangan yang belakang sehingga pembilangnya menghasilkan negatif. Sementara ukuran panjang tidak ada yang negatif, maka tanda mutlak itu fungsinya untuk memutlakkan atau mempositifkan. Untuk penyebut rumusnya sama ditambah ya, yang dikurang hanya atas, bawah tetap dijumlahkan. Itu. Kita substitusikan. PQ sama dengan AE 1 bagian dikali DC 12 dikurangi DE 1 bagian dikali AB 6 per AE dan DE masing-masing 1 bagian kita jumlahkan. PQ sama dengan 12 dikurangi 6/2 dalam tanda mutlak. PQ sama dengan 6/2. 6/2 adalah 3. Nilai mutlak 3 ya tetap 3. Kalau misalnya nilai mutlak negatif 3, maka hasilnya dipositifkan menjadi 3. Nah itu ya. Jawaban yang benar adalah C. Jadi untuk membedakan soal 19.12, kalau garis pemotongnya dihitung penuh dari tepi ke tepi, maka rumus untuk bagian atas dijumlahkan. Sedangkan kalau yang dihitung adalah ruas garis yang memotong kedua diagonalnya, maka rumus yang bagian atas dikurangi. Baik, demikian yang bisa kita sajikan, dan dengan berakhirnya pembahasan soal-soal tadi, maka kita akhiri sampai di sini untuk sajian pembahasan soal-soal materi kesebangunan. Berjumpa lagi pada sajian berikutnya. Insya Allah kita akan membahas soal-soal kekongruenan atau kongruensi. Ikuti selalu Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.